Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Nur Aini. Kali ini saya akan memenuhi, saya akan menjelaskan tentang materi pada mengintegrasikan manajemen strategik dalam transformasi organisasi untuk memenuhi tugas UAS dari dosen pengampu Bapak Wahyu. Pada kesempatan kali ini saya izin menjelaskan sedikit dari presentasi ini, yaitu presentasi kali ini akan membahas tentang integrasi manajemen strategis dalam transformasi organisasi dengan fokus pada studi kasus PT Toyota Motor Corporation. Nah, jadi Toyota Motor Corporation ini didirikan pada tahun 1937, lalu Toyota telah menjadi pemimpin global dalam industri otomotif. Dikenal dengan inovasi dan komitmennya terhadap keberlanjutan, Toyota Prius juga banyak gitu ya kan jenis Toyota di sini ada Toyota Prius, terus kendaraan hibrida perintis yang telah terjual lebih dari 4 juta unit di seluruh dunia. Lalu Toyota Motor Corporation ini eh, fokus itu pada kelestarian lingkungan. Jadi fokus pada keberlanjutan berikutnya itu bagaimana gitu, seperti apa gitu kan. Terlihat jelas dalam pengembangan teknologi hibrida, listrik dan hidrogen. Terus dedikasi perusahaan terhadap kualitas dan kendalanya telah diakui oleh TÜV Jerman yang menempatkan Prius di peringkat pertama dalam hal keandalan. Prius di sini yaitu jenis dari Toyotanya itu sendiri, cuman bagian Prius gitu kan. Lalu TÜV Jerman ini yaitu standar nasional Indonesia untuk eh, apa ya? Untuk kayak industri otomotif kayak gini yang sertifikasi produk resmi gitu, yang atau yang kita biasa disebut juga sebagai asosiasi inspeksi teknis. Jadi, perusahaan yang independen yang menguji, memeriksa, dan mensertifikasi teknologi produk dan sistem untuk memastikan potensi bahaya dan mencegah kerusakan. Jadi TÜV di sini itu yaitu Technischer Überprüfungsverein, gitulah bahasa ini ya, bahasa Jerman gitu. Nah, terus di sini ada analisis peran kepemimpinan. eh, Jika kita membahas tentang kepemimpinan, pasti kan kita yang dilihat itu dari visi, dari misinya, terus dari budaya gimana berkolaborasinya, bagaimana dia untuk membangun kolaborasi dengan perusahaan yang lainnya, terus pengambilan keputusannya itu kayak gimana gitu kan. Kalau dilihat dari segi kepemimpinan itu kan pasti kita kalau menganalisis kepemimpinan itu gak bakal jauh dari visi, misi, budaya kolaborasi, terus kayak pengambilan keputusannya kayak gimana sih bisa jadi menjadi kepemimpinan yang oke gitu, bisa menjadi perusahaan yang besar gitu kan. Jikalau gitu kan, kalau misalkan di perusahaan ini kepemimpinannya itu kurang, kayak dari visinya itu kurang, atau dari cara mereka mengambil keputusannya itu kayak gimana gitu. Itu tuh sangat mempengaruhi dari kenaikan dari produksinya atau kualitas produksinya itu sendiri. Di sini ada visi strategis. Jadi visi strategis itu pemimpin Toyota membangun visi perusahaan yang berfokus pada inovasi, keberlanjutan, dan efisiensi operasional. Jadi, inisiatif seperti Toyota Environmental Challenge 2050 itu bertujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan sambil tetap mengedepankan inovasi produk. Jadi, kayak apa sih Toyota Environmental Challenge 2050 itu? Jadi, eh, Toyota Environmental Challenge 2050 itu eh, untuk mengurangi dampak-dampak yang em, negatif gitu
terhadap lingkungan dari pembuatan dan penggunaan produk bermotor kendaraan lah gitu ya istilahnya. Kayak tapi tantangan yang dihadapi si Toyota ini untuk bisa mengimplementasikan atau ya mengimplementasikan dari Toyota Environmental Challenge 2050 ini tuh kayak banyak tantangan yang dihadapinya gitu dalam inisiatif ini tuh kayak ada mengurangi emisi CO2 dari seluruh produk Toyota, terus mengurangi emisi CO2-nya dari seluruh siklus kehidupan kendaraan, kan, mengurangi penggunaan air. Nah, tantangan yang tadi itu dengan adanya inisiatif Toyota Environmental Challenge 2050 bisa diwujudkan, diimplementasikan dengan 6 langkah. Seperti mengurangi emisi CO2 dari produknya, CO2 dari siklus hidup kendaraannya, kita kurangi gitu kan. Nah, jadi eh, Toyota ini em, Toyota ini ada inisiatif gitu kan buat Toyota Environmental Challenge 2050 untuk mengurangi CO2 yang dihasilkan dari seluruh jajaran produk Toyota yang banyaknya itu sebesar 90% lah gitu. Lalu ada budaya kolaboratif. Budaya kolaboratif di sini, pemimpin Toyota membangun budaya kerja kolaboratif yang menjadi landasan eksekusi strategis perusahaan. Jadi si Toyota ini tuh, Toyota Corporation itu menganut filosofi Kaizen, yaitu filosofi yang Jadi filosofi Kaizen itu yaitu eh, yang yang berkelanjutan gitu kan. Jadi filosofi Kaizen itu kan berasal dari bahasa Jepang ya, yang artinya itu berkelanjutan. Nah, jadi Kaizen di sini tuh menekankan untuk terus-menerus gitu, menekankan pada upaya si perusahaan itu untuk terus-menerus memperbaiki diri atau lingkungan sekitar. Jadi, balik lagi ke yang tadi kayak inisiatif Toyota untuk menciptakan Toyota Challenge Environmental Challenge untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Nah, karena si Toyota ini berpacu pada filosofi Kaizen, yang dimana filosofi Kaizen itu menekankan pada upaya untuk terus-menerus memperbaiki si perusahaannya itu sendiri, si organisasi itunya sendiri, dan lingkungan sekitarnya gitu. Jadi manfaat menurut jadi berfokusnya itu pada pelatihan karyawan di berbagai tingkatan. Untuk apa? Untuk memperbaiki dari si dirinya sendiri gitu, dari si perusahaan itu sendiri. Terus memastikan bahwa bahwa nilai-nilai Toyota kayak kualitasnya, efisiensi, dan inovasinya diinternalisasikan secara mendalam. Jadi nggak asal-asalan gitu. Toyota bakal ngeluarin produk yang seemang se-effort itu, sebagus itu gitu. Nggak bakal cuman kayak kualitasnya bagus dilihat doang atau inovasinya kayak oh ini mah bagus dilihat doang gitu kan, efisiensinya juga kayak cuman waktu-waktu tertentu, tapi Toyota kalau berfokus pada pelatihan karyawan nih, jadi si Toyota itu nilai-nilai Toyota itu kayak efisiensi ini itu berjangka panjang gitu ke depannya juga udah kelihatan ini tuh bakalan kuat lama apa enggak, nah kayak gitunya sih biasanya. Terus yang ketiga ada pengambilan keputusan yang cepat. Nah, kepemimpinan di sini juga kan peran kepemimpinan gitu kan. Kita kita posisikan diri kita sebagai pemimpin, kita nggak mungkin dong ngambil keputusan gitu aja secara cepat gitu kan. Tanpa kita harus memikirkan ke depannya bakalan kayak gimana. Terus nanti kira-kira kalau kita ngambil keputusan kayak gini, bakalan efeknya apa gitu ke depannya. Nah, keputusan yang cepat di sini yaitu pemimpin Toyota dikenal atas kemampuan mereka dalam pengambilan keputusan yang cepat dan adaptif. Jadi bukan sembarangan mengambil keputusan yang cepat toh ya, tapi mereka juga udah kayak
memikirkan nih ke depannya itu bakal kayak gimana. Soalnya kan mereka juga udah pemikirannya udah ke 2050 kan. Tadi disebutin kayak Toyota Environmental Challenge-nya itu sampai 2050. Nah, jadi mereka tuh bisa mengambil keputusan dengan cepat dan adaptif dengan memanfaatkan teknologi seperti big data dan artificial intelligence (AI). Pemimpin Toyota dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat dan relevan. Jadi mereka itu bukan sembarangan ngambil keputusan dengan cepat, kayak udahlah biar cepet aja, jadi ngambil keputusannya jangan cepat gitu, memutuskan sesuatunya itu dengan cepat. Tapi mereka juga mempertimbangkan, dilihat dari big datanya, dari setiap data-data yang mereka terima atau data-data yang ada di luaran gitu kan, yang akurat sama relevan. Relevan di sini sesuai sama apa di bidang mereka gitu kan. Terus di sini kepemimpinan, masih dari lingkup tadi gitu kan, kepemimpinan dari Toyota ini, kepemimpinan visioner dan inspiratif. Selain mereka itu bisa mengambil keputusan dengan cepat, terus adaptif, terus mereka juga eh, ini, tapi di sini juga di samping itu ada juga kepemimpinan visioner dan inspiratif. Visioner di sini. Nah, visioner di sini yaitu si cara kepemimpinannya itu memiliki pandangan atau wawasannya itu ke depan gitu kan. Jadi ke masa mendatang gitu. Jadi mereka itu yang ada di Toyota itu ya, di Toyota Corporation itu mampu merancang strategi untuk mewujudkannya gitu kan. Karena misalkan nih mereka itu udah punya pandangan ke depannya bakal kayak gimana. Tahun sekian itu mereka mau kayak gimana. Nah, mereka itu udah ngerancang si strateginya itu dari sekarang-sekarang gitu. Jadi memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi potensi sama mengintegrasikannya itu udah secara sinergis gitu. Jadi gaya gaya kepemimpinan yang seperti ini nih yang sering dicari karena memiliki visi untuk masa depan dan mengambil tindakan yang tepat untuk mewujudkannya. Seperti itu. Lalu di sini juga kepemimpinan eh, komitmen dan motivasi. Jadi kepemimpinan yang visioner dan inspiratif itu yang pertama ada komitmen dan motivasi. Jadi, pemimpin Toyota tidak hanya berperan sebagai perancang strategi, tetapi juga sebagai inspirator yang mampu membangun komitmen dan motivasi di seluruh lini organisasi. Jadi, si kepemimpinan ini selain mereka berpikir strategi untuk ke depannya seperti apa gitu kan, berpikir ke depannya seperti apa, si pemimpin ini juga eh, memberikan mereka juga sebagai inspirator gitu bagi karyawannya untuk untuk dapat membangun komitmen di di satu organisasi itu, di perusahaan Toyota itu. Lalu komunikasi yang efektif. Nah, dari setiap segala sesuatu kita meneliti pasti akan menemukan komunikasi yang efektif. Karena apapun masalahnya jika dikomunikasikan itu pasti selesai. Mereka jadi mereka memastikan komunikasi yang efektif sehingga setiap individu memahami arah strategis perusahaan yang merasa terlibat dalam pencapaian tujuan bersama. Jadi karena mereka itu membangun suatu organisasi itu enggak sendirian, terus di kestrukturannya itu mereka tidak memimpin sendiri, tapi terdapat orang-orang lain gitu kan. Jadi eh, mereka tuh harus saling berkomunikasi. Jadi setiap individu tuh tahu ini tuh arah strateginya itu kayak gimana gitu. Jadi agar si satu tujuan, si misi dan visinya itu tercapai oleh bersama gitu kan. Tidak ada satu pihak yang diuntungkan dan satu pihak yang dirugikan gitu dalam suatu organisasi itu. Yang ketiga ada lingkungan kerja yang mendukung. Nah, pendekatan transformasional ini atau perubahan, Toyota juga berhasil menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kreativitas, inovasi, dan keberlanjutan. Karena tadi si Toyota ini memberikan pelatihan terhadap karyawannya agar bisa
mengembangkan setiap kreativitas dan inovasi untuk mencapai si apa ya transformasi dari perusahaannya itu. Nah, lalu di sini ada peran kepemimpinan dalam mendukung manajemen strategi. Jadi, peran kepemimpinan ini dalam mendukung manajemen strategi ada Toyota Environmental Challenge 2050 bertujuan untuk mengurangi emisi karbon secara signifikan yang tadi aku bahas di awal. Nah, dan memimpin inovasi di industri kendaraan ramah lingkungan. Jadi mereka itu pengen kalau mereka tuh di masa yang akan datang itu menciptakan produk yang ramah lingkungan gitu kan, kendaraan yang ramah lingkungan. Jadi mereka mengurangi emisi karbonnya itu yang CO2 tadi gitu kan. Lalu ada budaya kolaboratif. Nah, berbeda dari yang tadi di awal, budaya kolaboratif di sini sama kan, sama gitu kan, kayak filosofi Kaizen yang menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan di semua level organisasi dengan melibatkan setiap karyawan untuk memberikan kontribusi dalam inovasi dan efisiensi operasionalnya. Nah, yang beda tadi kan pengambilan keputusannya dengan cepat ya. Tapi walaupun tadi mengambil keputusan dengan cepat, tapi didasarkan pada berbasis data juga. Mereka pakai big data dan efficiency eh, artificial intelligence atau AI untuk meningkatkan akurasi dan ketepatan dalam strategi operasional dan pemasarannya. Nah, di sini ada proses eksekusi strategi. Nah, proses eksekusi strategi ini tuh kayak merumuskan visi dari visi sama misinya perusahaan. Terus yang kedua mulai dari pengembangan rencananya. Terus yang ketiga implementasi di seluruh organisasi tuh kan. Perumusan visi strategis. Jadi Toyota ingin menciptakan kendaraan yang ramah lingkungan sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan secara global. Jadi secara menyeluruh. Soalnya siapa sih yang nggak tahu gitu kan merek dari Toyota gitu kan. Pasti semuanya tahu merek dari Toyota gitu. Jadi mereka itu pengen mengurangi dampak-dampak negatifnya itu secara global gitu, secara menyeluruh di seluruh dunia gitu kan. Lalu ada mengembangkan rencana operasional. Jadi setelah melibat setelah kita merumuskan dari visi misi yang kayak gitu, nah kita juga harus mengembangkan dari si visi itu gitu kan, si visi visi dan misinya itu kita harus kembangkan gitu kan, kayak jika dilihat dari visinya itu untuk menciptakan kendaraan yang ramah lingkungan, bisa dong kita mengembangkan rencana operasionalnya itu ke depan bagaimana gitu kan. Bisa dengan kayak melibatkan teknologi-teknologi yang semakin canggih di masa yang akan datang, kayak kendaraan listrik, terus hibrida, dan hidrogen. Jadi, eh, gimana sih kayak kendaraan listrik gitu kan. Kalau kendaraan listrik kan sekarang juga kita sering menemui gitu kan ada sepeda listrik, motor listrik, mobil listrik, apalagi ya kan dari eh, eh, c- kayak merek-merek mahal itu kan udah mulai mengeluarkan kendaraan listrik. Jadi kita tuh udah nggak asing kalau misalkan ngebahas tentang oh kendaraan kendaraan listrik nih berarti terhitung kayak lebih ramah lingkungan gitu, ramah lingkungan. Lalu kalau hibrida hibrida di sini tuh yaitu kayak mobil yang menggabungkan mesin bensin dan motor listrik gitu. Jadi memiliki kelebihan itu kayak efisiensi bahan bakar, terus emisi gas buangnya itu lebih rendah gitu. Eh, nah, sedangkan si Toyota ini emang udah mengeluarkan mobil-mobil yang kayak hibrida kayak gini gitu kan. Jadi kayak mengurangi mengurangi
bahan bakar gitu, mengefisienkan bahan bakar, emisi gas buangnya itu kayak lebih rendah kayak gitu kan. Contoh contohnya itu kayak Toyota Corolla Altis yang H HEV yang itu kan. Terus ada Toyota Corolla Cross HEV juga sama Toyota Alphard HEV. Nah, itu tuh udah mobil-mobil yang hibrida gitu kan. Jadi dengan tek apa ya hibrid lah kayak gitu. Terus hidrogen. Nah, hidrogen Toyota itu kayak bahan bakar yang digunakan oleh si Toyota ini eh, dengan ya dengan hidrogen itu kayak Toyota Mirai gitu. Toyota Mirai yang mobil ini tuh menggunakan teknologi sel bahan bakarnya itu fuel cell untuk mengubah si hidrogennya itu menjadi energi listrik. Nah, Toyota Mirai ini juga merupakan bagian dari upaya Toyota untuk mengembangkan ekosistem hidrogen. Jadi kayak lebih ramah lingkungan gitu loh. Eh, nah, kayak gitu. Terus kayak implementasi di seluruh organisasi. Nah, implementasi di sini tuh kayak Toyota itu menggunakan pendekatan bottom up dalam pelaksanaan strategi di mana setiap karyawan diberdayakan untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses operasional dan inovasi. Jadi, setelah kita merumuskan visi, misi, terus kita mengembangkan rencana operasional, nah, tinggal kita itu mengimplementasikan eh, seluruh visi dan misi sama pengembangannya itu ke satu organisasi dalam pelaksanaan si strateginya itu kayak pendekatan button up gitu kan. Pendekatan button up di sini adalah pendekatan yang dilakukan dari bawah ke atas gitu kayak dari button up tuh kayak dari bawah ke atas yaitu ya karyawannya itu setiap karyawan itu memberdayakan memberikan kontribusinya gitu terhadap perusahaan. Nah, faktor-faktor keberhasilan dan tantangan utama. Nah, jadi mau segimanapun kita menyusun strategi, bagaimanapun kita menyusun visi, misi, kita itu terus mengimplementasikannya, mengembangkannya. Nah, di sini tuh ada setiap itu tuh pasti ada tantangan dan faktor keberhasilannya itu kayak gimana. Nah, faktor keberhasilannya itu yang pertama ada budaya organisasi yang mendukung kolaborasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Kedua, ada visi strategis yang jelas dan terintegrasi. Yang ketiga, ada dukungan dari kepemimpinan yang visioner. Visioner yang tadi tuh kayak berpikir ke depan gitu. Dia tuh nggak stuck aja di tahun, misalkan sekarang tahun 2025. Jadi dia tuh memikirkan tahun ke depan. Kayak misalkan tahun 2020, tahun 2040 kita tuh mau ngapain nih? Tahun 2050 kita mau ngapain? Nah, mereka itu udah menyusun strategisnya itu dari tahun sekarang, tahun 2025. Nah, kayak dia tuh berpikir 25 tahun ke depan tuh kita tuh mau menciptakan apa gitu kan. Orang yang visioner itu sepertinya seperti itu. Lalu investasi besar dalam riset dan pengembangan atau R&D gitu kan. Lalu tantangan utama dalam itu semua itu apa sih gitu kan? Tantangan utamanya itu menjaga konsistensi penerapan strategi di berbagai pasar. Nah, itu yang sulit itu di mana-mana itu yang sulit itu konsisten. Jadi gimana pun kita strategi udah sebagus gimana pun visi dan misinya udah perfect apapun gitu kan kalau misalkan konsistensi dalam penerapan strateginya itu nggak konsisten gitu kan kayak ya udahlah gitu aja itu tuh sulit gitu berjalannya lalu ketergantungan pada rantai pasok global yang luas. Nah, sebisa mungkin eh, kita sih mengurangi rasa ketergantungan itu sih. Nah, kalau Toyota ini ketergantungan pada pasok global yang luas tuh. Lalu yang ketiga ada menjaga daya saing di tengah meningkatnya persaingan di sektor teknologi otomotif. Nah, karena
banyak ya jenis mobil selain Toyota, terus peminatnya juga eh, ba- macem-macem lah gitu. Ada yang ya macem-macem lah. Orang tuh kayak ada yang mau ke Toyota atau ngambil apa gitu kan jenis perusahaan teknologi otomotif yang lain gitu, sektor otomotif yang lain. Jadi kita tuh harus punya se- berubah inovasi-inovasi baru gitu kan, biar daya saingnya itu lebih kuat lagi gitu. Walaupun emang banyak gitu kan persaingan-persaingan sekarang di sektor teknologi otomotif. Nah, terus potensi ide bisnis baru nih. Nah, jadi eh, s- setelah kita lihat gitu kan si Toyota ini 2050 2050 punya challenge untuk mengurangi zat emisi karbonnya itu yang kayak CO2 yang tadi. Nah, potensi ide bisnis barunya itu Toyota bisa mengeksplorasi potensi ide bisnis baru berupa integrasi kendaraan listrik berbasis energi terbarukan dengan ekosistem rumah pintar. Jadi eh, ke si- jadi berbasis energi terbarukan dengan ekosistem rumah pintar. Ekosistem rumah pintar atau smart home adalah em, sistem yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol dari rumah gitu kan. Jadi sistem ini tuh menggunakan teknologi otomatisasi yang konektivitasnya itu menghubungkan dari berbagai perangkat elektronik gitu kan. Nah, terus ada sumber energi cadangan. Ide ini melibatkan pengembangan teknologi yang memungkinkan kendaraan listrik Toyota tidak hanya menjadi alat transportasi, tetapi juga sumber energi cadangan yang dapat terintegrasi dengan sistem rumah pintar. Yang tadi bisa tuh kita tuh kayak ngeliat nih, wah ini mobil kita lagi di mana nih? Tapi kita cuma memantau pakai handphone aja gitu kan. Kita bisa memantau memantau cuman pakai handphone. Oh, mobil kita lagi di mana bisa tuh kan. Mobil kita lagi dipinjam sama pacar kita atau mobil kita lagi dipakai suami kita. Nah, kita bisa tuh memantau si mobil itu mau kemana gitu kan. Nah, pakai yang smart home tadi kan. Terus nilai tambah bagi konsumen. Nilai tambahnya apa sih kalau misalkan si ide bisnis barunya itu dikembangkan? Nah, jadi, memberikan nilai tambah bagi konsumen itu menginginkan solusi ramah lingkungan sekaligus efisien. Nah, jadi eh, yang bisa dirasakan konsumennya itu efisien gitu kan. Jadi kayak lebih eh, cepat aja gitu, lebih simple, terus kayak ramah lingkungan juga kan, karena si Toyota ini mau mengurangi zat emisi karbon. Nah, sudah di ujung penjelasan. Jadi dapat saya simpulkan dari semua slide per slide kayak gitu, Toyota Motor telah menunjukkan kesuksesannya itu luar biasa gitu dalam menerapkan manajemen strategik melalui berbagai pendekatan inovatifnya. Kayak mulai dari filosofi Kaizen yang berfokus pada perbaikan berkelanjutan, setelah menciptakan budaya kerja yang kolaboratif di semua tingkatan organisasi. Lalu inisiatif keberlanjutannya itu seperti Toyota Environmental Challenge 2050 menjadi bukti nyata komitmen Toyota untuk mengurangi dampak lingkungan sekaligus memimpin inovasi teknologi ramah lingkungan. Penggunaan teknologi modern seperti big data, terus kayak artificial intelligence atau AI juga mendukung efisiensi operasional dan pengambilan keputusan berbasis data yang akurat, memastikan daya saing yang konsisten di pasar global. Keberhasilan Toyota tidak lepas dari peran si pemimpinnya itu sendiri gitu kan, kepemimpinan yang strategis, yang visioner, yang bisa berpikir ke depan, 10 tahun ke depan, 25 tahun ke depan. Bahkan mungkin mereka bisa berpikir sampai 40 atau 50 tahun ke depan itu bagaimana sih gitu kan. Para pemimpin Toyota mampu mengarahkan organisasi dengan visi jangka panjang yang berfokus pada keberlanjutan, inovasi, dan efisiensi. Filosofi Kaizen juga mendorong keterlibatan aktif karyawan yang
menciptakan rasa kepemilikan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Proses eksekusi strategis Toyota juga mendukung pendekatan yang bottom up. Jadi, di mana setiap si individu itu diberdayakan untuk memberikan kontribusinya dalam peningkatan proses operasional. Jadi, langkah-langkah di atas tadi membantu Toyota menjaga keselarasan antara visi strategis dan implementasi di tingkat operasional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.